Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Jeep Stuart. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu cuy. Ya, seperti gaming-gaming juga ya. Di bagian tombol merah bagian bawah sini, kalian subscribe, like, komen, dan share video ini teman-teman kalian. Anjay. Oke, sesuai permintaan kalian, banyak sekali kalian meminta, Bang tolong buatin video klarifikasi tentang kejadian kemarin pas saat aku explore mencari kota yang berada di tengah hutan cuy. Makanya di sini aku pengen jelaskan ke kalian tentang hutan itu dan ada sedikit cerita-cerita yang belum aku sampaikan ke kalian cuy. Oke, kemarin itu kami explore bertiga, aku, Husen, sama Betet. Karena Raden, Willy, Nopal nggak bisa ikut, yaudah kita putuskan untuk lanjut explore ke hutan itu karena aku penasaran banget cuy tentang hutan itu. Jadi aku ngajak Betet sama Husen karena kalau aku misalnya sendirian, aku takutnya ada kenapa-kenapa, aku nggak bisa ngatasi dengan kesendirian aku. Iya, jomblo. Kita datang ke hutan itu sekitar jam 5 kalau nggak salah ya, jam 5 sore. Kami datang ke hutan itu, kami break dulu sebentar. Di situ kami mencari perkampungan, kami telusurin. Ternyata kami menemukan beberapa rumah yang kosong dan ada penghuninya. Jadi di situ itu seperti ada kampung juga guys, cuman ada yang kosong tapi ada yang penghuninya. Dan kami mencoba untuk samperin yang ada penghuninya ya. Ini yang ada penghuninya nih. Kita bertanya ke bapak itu, Pak, di mana hutan yang konon katanya di situ ada kota. Setelah bapak-bapaknya tadi menjelaskan ke kita bahwa memang benar di hutan itu dulunya ada kota. Cuman bapak-bapak itu nggak tahu secara detail bahwa ada kota yang memang benar-benar kota atau kota gaib. Makanya di situ aku kurang tahu juga guys. Bapak-bapak itu juga mungkin dia dapat edaran cerita dari orang lain. Pas aku tanya, bapak-bapaknya itu juga pernah masukin, cuman dia nggak sampai dalam juga guys. Walaupun dia orang situ, tapi dia nggak berani masuk. Yaudah, dia nanya ke kita, apa kalian yakin masuk ke hutan itu? Terus kami jawab, kenapa emangnya Pak? Kami kan mau cari tahu tentang hutan itu. Dan bapak-bapaknya itu menanya kembali lagi kita, kalian nggak takut? Dan disitu kami mulai heran, kenapa Pak? Mungkin ada pernah terjadi apa di hutan ini? Dan disitu bapaknya mulai bercerita, dulu katanya di situ ada mungkin ada sekitar 3 orang atau 4 orang kata bapaknya itu ya. Dia mengeksplor di hutan itu, dia ngecamp. Setelah balik mereka dalam keadaan panik minta tolong ke masyarakat. Dia balik itu sekitar 2 orang aja. Jadi sisanya itu hilang. Dulunya juga di hutan itu pernah memakan korban orang warga sekitar itu. Dan ini terjadi kembali pas saat pemuda tadi yang explore, mereka kehilangan temannya. Makanya di situ bapak-bapaknya nyarankan kami, apakah kalian memang benar yakin memasuki hutan itu supaya tidak ada kejadian yang serupa. Nah, dari situ keyakinan kami semakin bertambah nih. Wah, ada apa sih di dalam hutan itu sampai kok bisa terjadi hal yang begini? Tapi bukannya mikir takut ya, bukan mikirnya terjadi kayak gini, cuman kami malah semakin yakin masuk hutan itu, siapa tahu bisa menemukan hal-hal yang unik atau hal-hal yang di luar dugaan. Dan di situ kami bertiga putuskan sama Husen, ya udah kita bakal masuk malam ini jam berapa ya? Jam 10 malam. Ya nggak salah jam 10 malam atau jam setengah 10 kami masuk ke hutan itu, awal masuknya ya. Di situ bapak-bapaknya mengasih tahu arah ke kita bahwa di situ kasih beberapa petunjuk masuk hutan itu. Kalian melewati jalan ini dan utamanya kalian bakal menemukan. Oke guys, jadi kita lanjut guys. Dan di situ bapak-bapaknya ngasih tahu beberapa petunjuk seperti kalian bakal menemukan ini dan yang paling terpenting kalian bakal menemukan gerbang. Jadi di hutan ini sudah dibilang hutan terlarang karena beberapa kali makan korban sampai warga situ atau orang yang memasuki hutan itu cuy. Makanya orang sekitar itu nggak ada yang berani masuk ke hutan itu, takutnya aja ada hal yang tidak diinginkan. Saat kita masuk ke dalam, itu masih belum ada tanda-tanda seperti gangguan, entah itu apa. Kami merasakan hal yang biasa aja, mungkin merasakan
perjalanan yang memang kita memasuki hutan itu cuy. Jadi perjalanannya sama seperti biasanya, seperti kita camping masuki hutan, masih biasa-biasa aja. Dan disitu kita istirahat karena juga cuacanya agak sedikit gerimis barusan itu ya. Jadi kita beristirahat di bawah pohon gede yang memang naung. Kita istirahat sebentar, makan-makan cemil-cemilan. Dan disitu aku memulai video aku yang kemarin. Di situ kita bakal lanjut mencari petunjuk yang kedua, yaitu gerbang. Gerbang itu aku nggak tahu, pemikiran aku sih itu gerbang seperti gerbang gede yang sangat luas sekali. Mungkin seperti apa ya, kayak memang sudah didesain seperti kita memasuki wilayah kota gitu ya. Pemikiran aku sih seperti itu ya. Jadi kita lanjut aja explore. Dan ternyata kita menemukan gerbangnya itu seperti kayu, yang dibuat dari kayu yang cuma bentang gini doang, dihalangkan. Dan di situ tidak ada terdapat tulisan seperti hutan terlarang atau danger atau garis-garis polisi yang memang nggak boleh masuk ke wilayah hutan itu. Cuma pelang gitu doang. Mungkin ini yang dibilang bapak-bapak tadi. Dan di situ aura yang kita rasakan pas saat masuk ke itu biasa aja, masih biasa. Pas saat kita mencoba untuk masuk, melangkahkan kaki ke dalam, dan di situ gelombang aura negatifnya mulai pure terasa ke kita nih. Kita ngerasakan kayak wow, di sini sudah mulai berdatangan aura negatifnya ya. Setelah kita memasuki area bagian pintu gerbang hutan itu, masuk. Aku melihat kayak ada sekilas yang lewat. Jadi aku sorot, wah ada yang lewat nih, ada apa tadi barusan tuh. Tiba-tiba Betet juga ngelihat. Wah, dia ngelihat. Ada yang dia lihat. Pas setelah itu aku langsung sorot ke kamera ke samping. Husein langsung nggak ada cuy. Jadi Husein di situ langsung hilang. Perasaan aku Husein ngikutin Betet. Pas saat aku nyorot Betet seperti orang yang linglung. Kayak orang linglung, kayak orang nggak tahu dia harus ngapain gitu, kayak linglung, dia ngeliat sesuatu gitu. Dan di situ juga aku merasakan seperti ada aura negatif, mungkin bisa dibilang ilusi cuy. Kita merasakan ilusinya itu sangat kuat sekali, cuman sesaat aja cuy. Jadi itu yang membuat Husein hilang. Aku juga nggak nyadar kalau Husein itu hilang. Di situ aku sangat merasakan sekali kalau bahwa kita terkena ilusi. Ya udah, kita bakal lanjut mencari Husein yang hilang. Aku sama Betet berpencar. Setelah berpencar, aku pun kehilangan Betet juga, anjay. Makanya aku sedikit mempercayai apa kata bapak itu. Apa ya kalian yakin masuk ke hutan itu? Karena ya memang tadi resikonya hutan itu bisa mengilusi kalian cuy. Kalian itu seperti kayak terilusi dan nggak nyadar kalau kalian itu bakal terpencar dari teman-teman kalian. Makanya kejadian kemarin ada yang sempat hilang, pemuda tadi sama teman-temannya, dan mereka kembali cuma berdua. Mungkin kejadian seperti itu yang menimpa mereka cuy. Di situ aku mulai panik. Karena apa? Gangguan negatifnya sangat kuat sekali. Mereka seperti nyerang aku itu bertubi-tubi. Pup. Aku ngerasakan nih. Pup. Cuman aku usahakan supaya nggak panik. Pas saat aku di tengah perjalanan, aku melihat seperti ada orang tinggi besar dan warna hitam, agak samar-samar, matanya merah melotot aku. Semoga itu ketangkap kamera. Sepertinya kemarin tuh nggak terlalu kelihatan sih di kamera. Dia menatap aku dengan tatapannya sangat tajam sekali, sampai aku terpental. Gila, baru kali ini aku melihat penampakan yang membuat aku terpental cuy. Ini memang benar bahwa aura negatifnya di situ sangat kuat sekali, sampai aku terpental 2 kali. Di situ aku mencoba untuk tenang, dan penampakan itu hilang. Aku mencari ke sebelah kanan. Di situ aku menemukan kayak sejenis mainan, entah itu kayak robot-robotan yang gede buat anak-anak. Biasanya ya kalau kalian ngeliat kayak unjet-unjetan gitu di tempat karnaval atau festival. Nah, aku melihat kayak benda itu. Mungkin aja kalau memang benar di hutan itu memang ada kota cuy. Jadi di sini aku sedikit mempercayai dan yakin bahwa di hutan itu di tengah-tengahnya ada kota. Dan aku mulai yakin, wow, ini memang benar-benar ada kota ini. Soalnya ada benda yang begini. Sebelum itu juga aku melihat kayak ada sedikit bangunan yang belum jadi ya.
Nah, mungkin di situ aku sedikit mempercayai juga bahwa memang benar ada kota real di dalam hutan itu. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam lagi, aku mencari Usen. Di situ aku seperti ngerasakan gangguan itu semakin kuat sekali. Dia nggak henti-hentinya terus menyerang aku nih. Dan aku semakin panik, dibuatnya panik, ilusi itu semakin berdatangan. Aku linglung sementara tapi ingat kembali. Di situ aku mendengar seperti ada yang jalan di atas kepala aku tuh, seperti ada orang lari seperti Naruto kalau lari dari pohon gitu dia lari di atas kepala aku, lari, dan aku ngerasakan loh kayak ada yang lari. Itu ketangkap kamera loh itu guys, itu jelas banget ketangkap kamera. Mungkin di menit berapa itu kalian bisa nonton. Dan itu aku mencoba untuk menantang mereka supaya aku memberanikan diri, supaya aku nggak diganggunya terus. Tantang mereka, ternyata mereka membalas dengan suara. Anjir, gila, ini bener-bener mantap ini petualangan ini. Dia membalas dengan ngek, dia menyamar seperti suara binatang, padahal itu bukan binatang cuy. Ngek, ngek, ngek gitu suaranya. Bilang kan, mana suaranya? Dibalas lagi, ngek. Wow, bener-bener. Jadi mereka selalu berani menantang kita. Cuman masalahnya mereka nggak langsung datang bentuk wujud full di alam kita untuk samperin aku, tapi nggak ada. Setelah itu aku mencoba untuk tenang kembali. Di situ aku mencoba untuk mematikan kamera aku dan lighting aku. Cuma aku di situ memakai senter doang supaya agar kamera aku dan lighting aku bisa tersimpan baterainya agar hemat. Jadi aku mencoba untuk explore tanpa kamera dan tanpa lighting menggunakan senter yang aku pakai itu. Jadi di situ tetap terus explore sampai aku ketemu hutan yang memang hutan lindung, nggak ada sama sekali tanda apapun. Wow, pohonnya gede-gede banget, dan aku di situ menemukan bukit. Siapa tahu di bukit itu aku bakal menemukan jaringan. Coba aku naik bukit, naik dan terus naik. Ternyata aku di situ nggak ada menemukan jaringan sama sekali. Aku lihat kiri kanan pas di puncak bukit itu, asli aku berada di tengah-tengah hutan. Ini aku bingung mau kemana lagi, aku harus melanjutkan cuy. Mau nanyakan peta tapi tidak ada peta. Jadi ya udah, kita bakal lanjut terus mencari petunjuk. Barangkali aku bakal menemukan Usen sama Betet. Ya udah, itu intinya bisa menemukan mereka. Pas setelah aku turun bukit, aku mencoba untuk rekam kembali perjalanan aku, karena aku di sini dalam hati aku sedikit nggak yakin, kayak merasakan kedatangan mereka ini kayak aku itu berada di gerombolan orang ramai. Aku berada di tengah-tengah mereka dan perasaan aku tuh sesek, kayak dihempit gitu loh. Aku putuskan untuk nge-record, siapa tahu barangkali aku bakal menemukan hal-hal yang aneh yang bisa ketangkap kamera. Langsung di situ aku cepet-cepet nyalakan lighting aku. Aku ngambil kamera aku dalam tas, buka, langsung cepet-cepet nge-record, kembali nge-record, dan aku bakal menuruni bukit itu, terus jalan. Dan di situ aku menemukan seperti sosok binatang. Aku awalnya mikirnya itu kancil, tapi kancil nggak warna hitam coy. Wah, binatang nih. Dia itu jalan, dia belum ngelihat aku nih. Binatang dia jalan menyamperin aku, dia masih belum ngelihat. Pas di saat aku nge-record, aku bilang, binatang. Pas aku mau ngejar, binatang itu terlihat babi, anjir. Baby lah, supaya nggak kena dolar kuning. Ya, itu sejenis binatang baby. Dia tuh langsung balik badan, dia langsung lari. Itu ketangkap kamera tuh. Langsung aku kejar. Pas saat aku kejar, itu ada orang yang dengan telanjang atau pakai kolor ya, itu langsung lari. Dan binatang babi itu nggak ada lagi. Pas saat aku lihat pertama tadi itu babi, bentuk wujud babi cuy. Pas aku kejar, dia langsung kayak ngerubah wujud manusia. Nah, di situ aku mulai, wah, ada apa ini? Ini ada pertanda apa ini? Atau ada ilmu orang? Atau memang ada orang yang memang tinggal di situ? Aku di situ, pemikiran aku sudah campur aduk, antara takut, antara enggak. Jadi aku paksakan diri untuk ngejar. Dia lari, aku cari kemana-mana, dia nggak ada. Di situ aku ngelihat ada sesajen cuy. Kalau ada sesajen berarti itu manusia, bukan hantu. Berarti di situ ada orang mencari ilmu kesugihan. Pas saat aku nyamperin sesajen itu, di situ ada duit 1 tas, anjay. Bisa buat beli ROG kalian, bisa buat beli iPhone X, iPhone 11 Pro cuy. Macam-macam, kalian jadi sultan, anjir. Tapi hasil uang haram. Jadi nggak boleh ditiru, itu adalah perbuatan musyrik. Jangan sama sekali kalian mencoba perbuatan musyrik itu.
karena itu bisa dilaknat coy sama Tuhan. Oke, jadi aku langsung aja melihat sesajen itu, lah kok bisa ada duit sebanyak ini anjir. Berarti mereka berhasil, misalnya seolah dia itu babi ngepet, mereka berhasil mengepet uang sebanyak ini. Di situ masih dalam posisi lilinnya nyala nih, nyala. Pas saat aku nggak lama ngelihat sesajen itu, di perut aku ini kayak ada yang peras, kayak ada yang kecekam gitu. Tep. Langsung diperas, rasanya itu gila, sakit banget. Aku hampir nggak bisa berdaya, terbaring dan merasakan sakitnya gimana. Dan itu aku yakin bahwa yang melakukan itu adalah orang tadi. Orang tadi itu nggak mungkin dia jauh dari lokasi itu. Dia pasti ngerjain aku dengan cara begitu cuy. Aku nggak tahu cara menghilangkan santetnya itu gimana. Mungkin kemarin aku baca komen dari kalian bahwa cara ngilangin santetnya itu pas saat kita kejadian seperti itu, kita tiup lilin yang ada di situ. Karena aku nggak kepikiran, jadi merasakan sakit yang amat dalam cuy. Gila, sakitnya itu sangat sakit, nggak bisa dibayangkan sekali. Seperti kalian itu diperas di perut kalian, dan di situ aku langsung memuntahkan darah beserta ulat hidup. Di situ aku mulai nggak sadar, kesadaran aku mulai hilang, pingsan itu aku seperti tidur. Sakitnya sudah nggak ada lagi, aku seperti tidur, seperti berada di alam bawah sadar yang sangat nyenyak sekali tidurnya. Langsung setelah berjam-jam aku tertidur pingsan, Husein datang. Mereka berhasil menemukan pondok itu. Dia menemukan aku. Langsung pas saat aku sadar, aku bergegas, kita pergi dari situ. Aku nggak mikirkan ada uang itu kita ambil, kita nggak ada mikir itu karena uang itu juga haram. Yaudah kita langsung tinggalkan tempat itu, takutnya mereka bakal menyantet teman-teman aku juga. Aku juga langsung nggak ada mikir kita bahwa menemukan kota itu kembali, nggak ada. Pemikiran aku langsung pulang dengan selamat, kita bertiga komplit. Yaudah kita langsung pas balik. Saat balik itu kita mendengar suara yang sangat gede banget. Itu ketangkap kamera, tapi di kamera nggak terlalu gede yang apa yang kita dengerin ya. Di situ suaranya gede, itu bukan kayak suara manusia, antara suara binatang sama monster cuy. Gede banget. Aumannya itu terasa banget di telinga aku sampai bulu kuduk aku berdiri cuy. Gila. Di situ Betet langsung lari. Betet jangan lari, gue bilang. Gimana ini Sen, kita majuin? Dan setelah itu aku bilang gitu. Aku pas saat mau majuin sama Husein, di situ Betet mulai merasakan ada yang berat di badannya. Dia mulai dirasukin. Di saat itu aku sama Husein, gimana Sen? Jadi nggak majuin nih? Tapi Betet kayak gini. Betet juga orangnya sering kerasukan, makanya kita khawatirkan takutnya Betet kerasukan, dia lari ke dalam hutan, kita tambah susah lagi untuk mencari Betet. Ya udah, dengan kekuatan yang ada, dengan tenaga yang ada, kita usahakan Betet biar netral kembali. Langsung kita keluar dari hutan itu. Akhirnya kita tembus pagi keluar dari hutan itu. Kita dari jam 10 malam tembus subuh baru kita berhasil keluar dari hutan itu, sampai ada kilasan cahaya matahari dari jauh. Baru kita berhasil keluar hutan itu. Kita nggak ada niatan untuk ngecamp dulu, takutnya mereka berdatangan. Pas saat kita ngecamp, mereka langsung nyerang kita. Lagi kita santai-santainya, ya udah kita tetap lanjut perjalanan sekuat mungkin. Kita mencari air yang ada di situ dan kita makan makanan yang kita punya. Lanjut, akhirnya kita berhasil keluar dari hutan itu coy. Dengan pengalaman yang sangat seru sekali, yang memang itu bahaya kalau kalian coba masuk ke hutan itu cuy. Benar kata bapak-bapak itu, kalian yakin kah masuk ke hutan itu? Karena di hutan itu banyak ilmu-ilmu orang yang tersebar di hutan itu. Wow, semoga nanti aku bisa ngajak Raden dan teman-teman yang lain, kita rame-rame kembali memasuki hutan itu untuk ke pondok itu dan mencari kota yang ada di dalam hutan itu. Semoga aku ada niatan kembali masuk hutan itu cuy, dan tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Klarifikasinya jangan lupa seperti biasa kalian subscribe channel aku di tombol merah bagian bawah, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga kalian nyalakan tanda lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang baru. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye.